Bagaimana pendapat Pak Bobo ini mengenai festival dalang bocah ini? Oh iya. Yes. Dengan diadakan festival ini, kalau untuk saya pribadi sih bagus banget lah ya. Artinya supaya anak-anak sekarang ini cepat atau apa ya, makanya cepat mempelajari budaya-budaya seni khususnya wayang, karena festival wayang. Karena anak-anak sekarang ini hampir 75% itu tidak tahu dan tidak mengerti masalah wayang. Nah, otomatis dengan diadakan festival wayang ini, sehingga dari pihak mungkin dari pihak kebudayaan atau departemen kesenian apa gimana, kita nggak tahu ya, jelas tahu mungkin bisa untuk tolak ukur kira-kira anak-anak yang mengenal wayang atau anak-anak yang keturunan dalang itu siapa dan dari mana itu tahu. Nah, terus ukuran apa ya, namanya bisa diukur, oh ini bakatnya kurang lebih sekian persen, ini sekian persen, dan ini yang paling bagus ini. Salut dengan anak-anak yang mau belajar wayang, belajar mendalang dan belajar mengetahui tentang wayang, walaupun itu bakat alam, walaupun itu dari keluaran dari sanggar, tapi yang jelas saya salut masih ada. Karena kalau dilihat dari zamannya ini, sekarang anak-anak Indonesia ini yaitu 75%, bahkan mungkin 90% sudah kehilangan budaya Jawa. Padahal tidak Jawani itu. Ya, kehilangan kesenian, ya kan, kehilangan budaya. Nah, sudah kebanyakan sudah terpengaruh budaya luar negeri. Itu kita harus bisa mempertahankan budaya Indonesia, Jawa khususnya. Syukur-syukur bisa menasional. Jadi orang Medan pun, orang Bengkulu, orang Palembang, orang Timur orang Merauke masih mau mempelajari tentang budaya Indonesia, asli Jawa ini. Tapi ya itu kita makanya berharap supaya bagaimana seni wayang ini diminati oleh orang-orang selain orang Jawa, orang Medan, orang Palembang, orang Bengkulu, yang asli penduduk, yaitu penduduk luar Jawa, mau menyintai, mau menyayangi budaya wayang ya. Itu otomatis kita harus tadi membuat sistem ya, teknik bagaimana supaya orang-orang itu tahu, bisa mengerti dan bisa menyintai tentang budaya wayang ini. Terakhir ya, mungkin ada pesan atau harapan dari Pak Bobo ini untuk budaya Indonesia secara keseluruhan ya? Ya, kalau saya gini ya, pesan saya artinya saya punya harapan supaya orang-orang Indonesia yang berada di Pulau Jawa khususnya, karena yang biasanya yang mau mempelajari, mau belajar dan mau meneruskan budaya Jawa ini biasanya orang di Pulau Jawa, ya kan? Nah, karena budayanya budaya Jawa. Ini semoga saja kita berharap supaya semuanya ikut menguri-uri budaya, yaitu tadi ya budaya wayangnya, ya budaya apanya, pokoknya yang jelas budaya Jawa jangan sampai punah. Dan kita harus waspada, karena otomatis yang namanya budaya Jawa ini sudah mulai habisnya itu ya karena banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya Barat. Itu kita harus waspada dan harus jeli. Kira-kira budaya kayak begini ini merusak enggak? Ini itu aja harapan saya. Dan yang jelas kalau untuk kesenian wayang, otomatis yang harus belajar kan dalang-dalangnya. Kalau penontonnya kan sekedar menyaksikan saja, itu sudah cukup
ikut berpartisipasi untuk mengangkat budaya Jawa. Jadi semoga anak-anak jangan sampai kehilangan budaya Jawanya dan seni wayangnya, yaitu dilatih, dikasih untuk anak-anak supaya dikasih orang tuanya itu harus mengarahkan untuk sejak dini ya sudah ditunjukin loh, ini loh tokoh wayang ini Pandawa ini gini perbuatannya begini ini Hastina ini gini. Tidak perlu diceritain tentang wayang-wayang itu, tidak diceritain tentang Spiderman, tidak diceritain tentang Batman, bukan diajarin supaya mesti harus belajar Facebook lah, itu kan malah merusak kan. Nah itu aja, jadi bagaimana cara dan sistem untuk menggali budaya Jawa aja. Dan pesan paling terakhir untuk adik-adik yang ikut festival, jadi nanti yang ini kan dinilai dari sekian banyak dalam dinilai, jadi seandainya ada yang kalah jangan kecil hati, teruskan salurkan bakat Anda dan tetap belajar supaya jadi yang paling bagus. Sukses untuk anak-anak dalam bocah, semoga tetap jaya sampai tua pun mengenal budaya. Demikianlah hasil wawancara bersama Bapak Gogon Sri Mulat dalam rangka Festival Dalang Bocah 2011. Santi Widianti di Persita Ganatri dengan pengarah acara Albert Edi Rijmanto melaporkan untuk Penantra News dan Nasionalis Rakyat Merdeka Media Online dari Museum Bank Indonesia, Jalan Pintu Besar Utara nomor 3, Jakarta Barat.